Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karyati Nurhaliza dengan NIM 22070166061. Kali ini saya akan membahas mengenai komunitas HIV/AIDS yang berada di Semarang, yaitu komunitas Rumah Aira. Sejarah Rumah Aira yang pertama, pendiri Yayasan Rumah Aira didirikan oleh ibu bernama Maria Magdalena Endang Sri Lestari atau akrab disapa Mama Lena. Tahun didirikannya 2015, lokasi Jalan Kaba Timur, Kelurahan Pandang, Kecamatan Tembalang, Semarang. Alasan pembuatan Yayasan Rumah Aira ini adalah karena Mama Lena merasa iba dengan mereka yang tidak mendapatkan hak di lingkungan masyarakat. Jadi, Mama Lena merasa bahwa anak-anak atau wanita yang terinfeksi HIV dan juga AIDS ini sulit diterima oleh lingkungan sekitar, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan hak beberapa hak seperti hak pendidikan, hak akan kesehatan, atau hak diterima oleh lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan rumah atau tempat tinggal. Jadi, Mama Lena mendirikan yayasan ini supaya para ODHA, orang dengan HIV/AIDS itu mendapatkan rumah atau tempat tinggal baru. Dulu, nama Rumah Aira adalah Rumah Singgah Lentera. Rumah tersebut diresmikan oleh Ibu Atikoh Ganjar Pranowo sebagai Tim PKK Jawa Tengah pada tanggal 26 Oktober 2015. Sebelumnya, penamaan Rumah Singgah Lentera diganti menjadi Rumah Aira. Penamaan Rumah Aira sendiri berasal dari nama bayi yang bernama Aira. Ia adalah korban ODAH dari kedua orang tuanya, di mana dia sebagai penghuni pertama yang menempati yayasan tersebut. Namun, dalam artikel lain yang membahas terkait yayasan ini juga mengatakan bahwa nama Aira sendiri itu adalah anak itu rahmat Allah gitu. Jadi pada tahun 2015 didirikan ya komunitas ini dan bertahan sampai sekarang. Selanjutnya ada kegiatan Rumah Aira. Ada banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Aira. Yang pertama, kegiatan mengatur pola makan, tidur, dan minum obat. Para ODHA itu mendapatkan hak untuk mendapat makanan-makanan yang bergizi, terus anak-anak juga diharuskan tidur siang, nah, selalu mengikuti berolahraga atau senam pagi yang diadakan setiap minggu di lingkungan perumahan dekat yayasan, terus mengkonsumsi buah serta susu dan juga meminum vitamin. Walaupun sebenarnya pada komunitas Rumah Aira ini yang menempati kawasan tersebut hanya 9 orang saja. Sisanya itu eh, baru mengunjungi Rumah Aira 1 bulan sekali untuk mendapatkan vitamin yang dan juga obat-obatan lain. Terus yang kedua, kegiatan sekolah dan mengikuti kursus. Nah, anak asuh Rumah Aira ini juga masih bersekolah atau mengikuti kursus tertentu sesuai minat dan bakat mereka. Bahkan anak di Rumah Aira ini ada ODHA yang memang memiliki nilai bagus mendapatkan peringkat tinggi di kelasnya saat bersekolah dan juga mereka ini memiliki cita-cita, namun karena ada hambatan, yaitu dia adalah seorang pengidap HIV dan AIDS, sehingga cita-cita mereka itu harus terkubur, tidak bisa terwujudkan. Jadi, untuk mengupayakan hal tersebut, Mama Lena berusaha untuk anak-anak mengikuti kursus sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya ada kegiatan sosialisasi dan menciptakan bank. Nah,
Rumah Aira ini sangat aktif untuk eh, mensosialisasikan mengenai HIV dan juga AIDS, khususnya kepada lingkungan masyarakat sekitar, kepada sekolah menengah atas, dan juga tingkat perguruan tinggi. Hal itu supaya eh, Mama Lena ingin orang-orang menjadi sadar dan lebih aware lagi terkait penyebaran virus HIV/AIDS itu seperti apa, dan juga eh, berusaha untuk tidak membeda-bedakan orang yang memang penderita HIV dan juga yang tidak. Terus menciptakan bank, ini Mama Lena tujuannya adalah untuk kebutuhan anak panti dan juga anak di luar panti yang menderita HIV dan juga AIDS. Tujuannya ya untuk bisa saja keperluan pengobatan mereka atau untuk pendidikan mereka, itu semua dilakukan oleh Mama Lena di Yayasan Rumah Aira. Selanjutnya adalah masalah dan cara menyikapinya. Masalah yang dihadapi pertama kali oleh yayasan ini tentunya adalah penolakan dari masyarakat sekitar. Jadi stigma dan mitos yang tersebar luas pada masyarakat mengenai ODHA tentunya menjadi kesulitan Mama Lena untuk mendirikan Yayasan Rumah Aira. Mama Lena kesulitan untuk mendapatkan rumah sewa untuk yayasan ini karena para masyarakat takut akan ikut tertular HIV dan AIDS. Jadi dengan ikhtiar dan usaha Mama Lena dan rekan-rekannya, akhirnya rumah sewa bisa didapatkan, yaitu tadi di Jalan Kaba. Dan juga usaha Mama Lena selain melakukan sosialisasi, itu dia menjadikan dirinya sebagai contoh. Jadi dia dan anak-anaknya mengatakan bahwa walaupun berinteraksi dengan HIV/AIDS, mereka tuh makan, beristirahat, dan juga menggunakan toilet yang sama, tapi mereka itu nggak tertular gitu. Dan Mama Lena ingin membuat masyarakat sadar bahwa penyebaran HIV/AIDS tidak semudah itu, tapi harus ada hubungan seksual atau menggunakan jarum suntik yang sama dan sebagainya. Terus ada kondisi keuangan panti. Tentunya karena yayasan ini dia bangun individu, jadi seluruh biaya penanganan untuk anak-anak ODHA itu dia yang nanggung. Mulai dari tempat tinggal, makanan, obat, dan vitamin, bahkan sampai biaya ke rumah sakit itu full Mama Lena yang menanggung itu semua. Jadi semakin banyaknya orang yang datang ke yayasan tersebut dan mengetahui yayasan tersebut, akhirnya Mama Lena sering mendapat bantuan atau bahkan ada donatur tetapnya di sana. Selanjutnya dampak komunitas terhadap para peserta. Yang pertama, peserta akan mendapatkan keluarga baru. Jadi karena tadi ODHA itu sering kali disingkirkan atau diasingkan oleh lingkungan sekitar. Tapi dengan adanya Yayasan Rumah Aira ini menjadikan mereka mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, mendapatkan keluarga baru. Makanya ini sangat berdampak positif dan juga membuat para anak asuh di Rumah Aira memiliki harapan hidup kembali. Terus ada meruntuhkan stigma dan diskriminasi. Karena Mama Lena aktif sekali mensosialisasikan, menyuarakan mengenai HIV dan AIDS kepada masyarakat, sekolah menengah dan juga perguruan tinggi, hal itu membuat masyarakat menjadi paham dan tidak seharusnya untuk membeda-bedakan penderita HIV dan juga yang tidak. Kita tetap harus bersosialisasi dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Karena penyebarannya memang tidak semudah itu. Sehingga nantinya para ODHA merasa bahwa eh, mereka tuh sudah mulai diterima oleh masyarakat. Jadi Mama Lena membantu untuk masyarakat sekitar itu
sudah tidak membeda-bedakan lagi penderita HIV dan juga yang tidak. Terus rencana komunitas ke depannya. Sebenarnya tidak ada penjelasan lebih terkait komunitas ini mau kemana ke depannya, namun yang saya tangkap adalah Mama Lena akan terus mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di Kota Semarang ini mengenai HIV/AIDS tadi, dan juga melakukan bakti sosial untuk mendapatkan donasi-donasi dari warga sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk Panti Aira sendiri atau di luar Panti Aira. Terus melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan seperti LSM AIDS dan juga Dinas Kesehatan. Terus Rumah Aira juga diharapkan bisa semakin berkembang dan membantu ODHA yang tidak mendapatkan penerimaan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.